Pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dikabarkan akan terjadi dalam waktu dekat. Sebelumnya Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut bahwa pertemuan akan berlangsung santai sebagai ajang silaturahmi. Lantas apa makna pertemuan dari dua tokoh politik nasional ini, kita akan bahas bersama Aryo Seno Bagaskoro, Jubir PDIP, dan juga Gun Gun Herianto, Guru Besar Komunikasi Politik UIN Jakarta. Selamat malam Mas Seno, selamat malam Mas Gun Gun. Terima kasih banyak waktunya. Malam Mbak. Pak Gun Gun, selamat malam. Siap, saya ke Mas Seno terlebih dahulu. Mas Seno, jadi saya ingin konfirmasi. Informasinya pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega ini akan berlangsung minggu depan. Benar tidak Mas Seno? Ya, terima kasih Mbak. Jadi pertama-tama yang pasti tradisi silaturahmi itu kan suatu tradisi yang sangat khas dengan tradisi bangsa Indonesia. Dan dalam konteks para pemimpin bangsa itu wacana soal pertemuan dan silaturahmi itu kan selalu menarik karena itu menyimpan berbagai cerita-cerita. Tapi dalam konteks PDI Perjuangan saya rasa kan sudah bukan sebuah rahasia bahwa hubungan antara Ibu Mega dan Presiden Prabowo itu adalah hubungan yang dibangun berdasarkan historical cerita yang sangat panjang. Ada banyak proses di sana, ada naik turun, ada situasi yang beragam, tetapi di dalam keseluruhan peristiwa itu ada kesamaan, yaitu konsistensi di dalam menjaga arah demokrasi. Oleh karena itu saya rasa hubungan yang panjang itu bukan lagi suatu hal yang baru. Wacana pertemuan ini pun juga bukan adalah suatu wacana yang baru, sudah berkali-kali gitu ya. Tetapi masalah momentum dan timing dan waktu yang paling tepat, saya rasa yang paling mengerti adalah kedua tokoh itu. Itu Mbak. Jadi belum pasti minggu depan ya Mas? Bisa tentatif waktunya begitu Mas Anda ya? Ya tentu baik Pak Presiden maupun Ibu Megawati pasti mengerti momentum yang terbaik dan di saat yang paling tepat, di tempat yang paling tepat. Tetapi melihat Presiden Prabowo ada banyak sekali kesibukan, lalu Ibu juga punya kesibukan, saya rasa timing yang paling pas ya beliau berdua yang berhak menentukan. Itu Mbak. Oke, Mas Seno, sedikit lagi informasi dari Bu Puan Maharani kan mengatakan bahwa pertemuan akan berlangsung santai, silaturahmi, ada makanan enak. Apakah berarti ada santap-santap nasi goreng lagi atau mungkin Bu Mega berencana menyampaikan terima kasih langsung pasca amnesti yang diberikan kepada Hasto? Ya kalau persoalan itu saya rasa kan kita sudah paham bahwa di dalam hubungan yang panjang antara Ibu Mega dan Pak Prabowo itu hubungannya tidak selalu formal. Seringkali malah informal, banyak bercerita tentang berbagai pengalaman, berbagi cerita, termasuk testimoni misalnya Ibu Mega sebagai Presiden RI kelima. Itu kan cerita-cerita yang sangat penting dalam menentukan arah bangsa ke depan. Lagi pula dalam konteks pertemuan itu karena sudah dekat gitu ya, artinya beliau-beliau punya hubungan yang sangat dekat, sudah dekat sejak lama, itu saya rasa tidak kaku harus kemudian bicara soal-soal yang melulu berkaitan dengan politik. Jadi saya rasa kalau memang ada wacana pertemuan itu dan misalnya akan terjadi, saya rasa tidak akan melulu bicara soal politik praktis. Itu Mbak. Oke, saya ke Mas Gun Gun. Mas Gun Gun, saya ingin analisa dari Anda. Terakhir bertemu Pak Prabowo dan juga Bu Mega pada April 2025. Bagaimana Anda memaknai pertemuan selanjutnya yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini? Ya, menurut saya kan tidak ada hambatan politik dan hambatan psikologis ya antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Jadi sangat mungkin pertemuan itu terjadi dan itu bagus saja untuk komunikasi resiprokal ya di antara dua tokoh ini. Menurut saya ya ada dua hal. Pertama soal dinamika isu yang berkembang, kemudian yang kedua soal posisi dan sikap politik itu yang mungkin ditunggu oleh halayak. Tapi saya melihat bahwa perjumpaan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo itu niscaya adanya dalam konteks perspektif komunikasi politik ya. Kita sama-sama tahu PDI Perjuangan adalah partai pemenang pemilu ya, mengantongi 25 jutaan suara dari 151 juta suara sah di pemilu 2024. Dan ini kan hat-trick ya dari posisi PDI Perjuangan di pemilu legislatif ya 2014, 2019, 2024. Artinya PDI Perjuangan terlepas dari beragam dinamika isu yang berkembang itu tetap menjadi kekuatan real yang akan dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo begitu.
Ya, ini akan menjadi kekuatan yang harus dipertimbangkan dan juga menjadi kekuatan yang harus diantisipasi oleh Pak Prabowo. Saya ingin ke Mas Seno lagi. Mas Seno, bagaimanapun juga akhirnya pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini menghembuskan isu reshuffle kabinet. Ini ada kaitannya atau tidak, Mas Seno? Ya kalau itu kan sudah sangat clear ya, sikap politik PDI Perjuangan pada waktu Kongres kemarin itu sudah kami sampaikan berulang kali. Bahwa meskipun ada hubungan yang sangat baik antara kami dengan Gerindra, misalnya PDI Perjuangan dengan Gerindra, Ibu Mega dengan Pak Prabowo, tetapi tidak lantas kemudian diambil suatu jalan pintas bahwa kita ikut logika blok-blokan kekuasaan. Artinya buru-buru kemudian bergabung dengan apa yang menjadi suatu pemerintahan yang disusun Pak Prabowo. Itu suatu logika yang jumping. Bahwa kami mendukung pemerintahan Pak Prabowo agar bisa berjalan dengan baik, yes. Tetapi jika buru-buru bergabung, bukan begitu. Bukan berarti kemudian kami lantas ingin segera bergabung, enggak. Jadi saya kira jelas sebagai partai penyeimbang harus ada jarak pandang yang objektif antara kami dengan pemerintah, agar bisa memberikan masukan yang konstruktif, bisa memberikan evaluasi, kritik, saran, dan lain sebagainya. Dan itu artinya konsekuensinya adalah kami harus menjaga jarak dan tentunya tidak otomatis kemudian ingin kemudian ikut berburu kekuasaan. Jadi enggak serta-merta seperti itu. Ya. Oke, tapi Mas Seno kan ada istilah tidak ada makan siang gratis begitu ya. Ada dua tokoh nasional Indonesia bertemu, masa iya tidak ada yang didiskusikan secara lebih lanjut? Kemarin kan sempat ada pertemuan, kemudian amnesti untuk Mas Hasto keluar. Masa dari pertemuan yang dari dua tokoh besar di Indonesia ini tidak ada isu-isu besar juga yang didiskusikan? Ya soal itu harus saya luruskan terlebih dahulu bahwa amnesti yang terjadi kemarin itu bukan suatu deal atau transaksi politik. Oke. Tetapi saya rasa itu adalah bentuk dari hak prerogatif presiden dengan pertimbangan presiden. Bahkan kami sendiri yang di PDI Perjuangan tidak ada yang tahu bahwa tiba-tiba di hari itu terjadi keputusan tersebut. Sehingga saya rasa tidak bisa hal itu juga dimaknai dalam kotak sempit bentuk dari deal atau transaksi politik. Nyatanya sampai hari ini kami masih berada di luar pemerintah. Nyatanya kami sampai hari ini masih mengambil posisi sebagai partai penyeimbang dan masih kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Oleh karena itu saya rasa pemerintah menyadari betul, presiden juga saya rasa sangat menghormati posisi kami dan beliau berulang kali menyampaikan bahwa diperlukan kritik di dalam jalannya pemerintahan manapun. Beliau sampai mengatakan bahwa antara PDI Perjuangan dan Gerindra itu seperti hubungan adik kakak gitu. Jadi hubungan saling menghormati ini yang kami jaga dan masukan diskusi soal kebangsaan itu jauh lebih luas dari sekedar politik praktis atau politik transaksional. Saya rasa itu yang menjadi kata kuncinya, Mbak. Oke, saya ingin tanya ke Mas Gun-Gun sekarang. Mas Gun-Gun, saya ingin pendapatnya, tanggapannya dari tadi pernyataannya Mas Seno begitu tidak ada transaksi politik antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega. Tanggapan Anda? Jadi begini ya, kita harus memahami konteks transaksi. Politik itu selalu bersifat resiprokal, selalu bersifat timbal balik ya, tidak pernah linier. Jadi komunikasi transaksional itu tidak harus selalu jelek. Kalau misalnya mentransaksikan ide, gagasan, pemikiran ya, kan tidak kemudian selalu jatuh pada pragmatisme. Jadi kalau kita bicara politik maka nyaris tidak mungkin kemudian perbincangan transaksional yang dalam dimensi luas itu bisa dihindarkan. Konteks yang mungkin tadi Mas Seno sampaikan itu bicara soal masuk tidaknya misalnya PDI Perjuangan ke dalam kabinet atau misalnya apakah amnesti itu hasil dari transaksi yang dinegosiasikan dengan benefit of office atau keuntungan dalam kekuasaan. Nah ini mungkin yang tentu akan jadi pertimbangan strategis bagi PDI Perjuangan karena tidak bicara hari ini aja kan, tapi bicara juga ke depan. Ingat sejarah politik kepartaian di Indonesia menunjukkan insentif elektoral didapat oleh PDI Perjuangan ketika dia tegas dalam posisi politik ya dan kemudian konsisten menjalaninya seperti misalnya pada saat 2 periode beroposisi atau menjadi kekuatan penyeimbang dari Pak Presiden SBY waktu itu. Dan ini kalau misalnya PDI Perjuangan secara pragmatis
hanya gara-gara semata-mata karena amnesti kemudian masuk ke dalam kabinet, betapa harga kesepadanan PD Perjuangan itu turun ya. Padahal PD Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu dan kalaupun masuk kabinet tentu benefit of office harus dihitung oleh PD Perjuangan. Berapa kursi dan apakah hanya semata-mata kursi? Padahal misalnya ekspektasi, kemudian juga marwah partai yang sudah dibangun dari historisitas berjenjang yang cukup lama, sekaligus prospek ya, bukan hanya prospek kepemimpinan Ibu Mega, tapi juga prospek PD Perjuangan dalam political mainstreaming di Indonesia. Bayangkan Indonesia yang dengan kekuatan terfragmentasi sedemikian rupa, itu terjadi yang disebut dengan tendensi mayoritarian ya. Hampir segala hal bisa diputuskan atas nama mayoritas dengan putusan-putusan yang bersifat instrumentalistik di DPR. Nah, dalam konteks ini kita butuh oase, kita butuh kekuatan yang bisa menyuarakan suara yang kerap kali tidak bisa disuarakan. Dan itu butuh yang disebut instrumen partai yang hadir ya dalam bicara soal bonum komunnya, bicara soal kepentingan publik yang bisa kemudian diagregasi. Dan proses itu nggak mungkin hanya semata-mata oleh kekuatan sipil. Ini butuh kekuatan partai politik ya, yang kemudian mewacanakan, mendorong ya menjadi sebuah kebijakan-kebijakan strategis ya dari pemerintah, termasuk mengontrol pemerintah. Karena kalau tidak, maka kehadiran partai ya kemudian tidak memberi makna signifikan bagi proses demokrasi substansial di Indonesia. Begitu Mbak Ayu. Mas Gun-Gun, dengan situasi saat ini kita melihat hubungan Pak Prabowo dan juga Bu Mega semakin hangat begitu. Apakah pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo ini sebenarnya ada agenda di belakangnya untuk menjauhkan Jokowi dengan Prabowo demi 2029 atau seperti apa Anda melihatnya? Menurut saya terlalu oversimplikatif ya. Kalau kemudian semata-mata hanya ingin menjauhkan relasi politik Prabowo dengan Jokowi. Kenapa? Karena kalau kita bicara dimensi atau landscape politik Indonesia hari ini, betul bahwa ada barrier antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, tetapi tidak ada barrier antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Tetapi apakah kemudian politik hanya semata-mata menyingkirkan, ya kan, orang dari gelanggang? Meskipun tentu ini tidak bisa dinafikan rivalitas ya dalam konteks antar kekuatan itu pasti ada. Yang kalau kita bicara soal posisi Bu Mega, kemudian posisi Pak Prabowo hari ini, penting menurut saya kita bicara sesuatu yang jauh lebih substantif, yaitu soal perlunya ya basis kekuatan partai politik yang kuat untuk kemudian berperan secara konstruktif untuk tidak mengatakan oposisional ya. Ya, ini saya ingin mengatakan bahwa perlu kekuatan konstruktif yang bisa hadir pada saat kebijakan pemerintah itu keliru dan bisa juga mendukung kebijakan pemerintah jika kemudian relevan dengan hajat hidup orang banyak. Nah, posisi itu harus dimainkan oleh partai yang kekuatan atau suaranya itu signifikan di parlemen. Salah satu kekuatan yang signifikan di parlemen sekarang adalah PD Perjuangan. Makanya saya mengapresiasi ketika misalnya tidak terburu-buru masuk untuk kemudian sangat mungkin PD Perjuangan ditawari. Kenapa? Bayangkan saja hampir seluruh presiden di Indonesia pasca reformasi itu selalu tergoda pada membentuk kekuatan koalisi besar partai politik di parlemen dengan satu asumsi bahwa itulah yang kemudian menjadi justifikasi ya keseimbangan politik. Tetapi tentu ya dalam dimensi yang jauh lebih substantif kita juga butuh ya satu dua partai yang mendedikasikan diri untuk tetap berada di luar meskipun pola hubungannya tidak seperti misalnya dalam konteks biparti ya ruling party dan oposisi, tapi pola konstruktif itu yang disebut dengan dialektika konstruktif realis ya. Jadi antara satu kekuatan yang berada di luar bisa mendukung bisa juga mengkritik sesuai dengan tadi bonum komunnya atau kepentingan publiknya hadir atau tidak, begitu Mbak. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Seno. Mas Seno, kalau tadi kita mendengarkan bahwa memang sangat dibutuhkan partai-partai yang bisa menjadi penyeimbang dan juga mengkritisi semua kebijakan dari pemerintah. Bagaimana sebenarnya nanti rencana pertemuan antara Bu Mega dan juga
Pak Prabowo? Karena sebelumnya kan kita mengetahui bahwa ada amnesti yang diberikan kepada Mas Hasto Kristianto. Apakah nanti akan mengucapkan terima kasih langsung atau mungkin ada kemungkinan Mas Hasto akan ikut dalam pertemuan antara kedua tokoh ini? Ya satu, Mbak, yang saya rasa paling penting digarisbawahi ya, pertemuan itu kan masih dalam konteks melihat timing yang paling tepat. Dan itu masih dalam rupa wacana konstruktif. Tapi kan kapan, di mana, ya kan, timingnya kapan itu yang sekali lagi yang paling mengerti adalah beliau berdua sebagai negarawan yang sudah sangat senior di Republik ini. Tapi kalau kita bicara kronologi, sebenarnya semua yang kita bicarakan dan diskusikan saat ini, kan di antara seluruh partai politik yang ada, satu-satunya partai yang berani bicara lantang untuk mengambil posisi sebagai partai penyeimbang. Artinya kalau ada program pemerintah baik kami dukung, kalau kemudian tidak baik itu kami kritisi gitu ya. Dengan posisi yang tegas bahwa sejauh ini kami berada di luar gitu, itu kan baru PDI Perjuangan gitu yang menyampaikan itu. Padahal kalau kita bicara dengan logika presidensial gitu ya, harusnya nggak ada itu konsep oposisi ataupun koalisi. Dalam arti ya semua yang ada di Senayan, yang di parlemen, anggota DPR itu punya tugas dan tanggung jawab yang sama dalam menjalankan mekanisme check and balance dan mekanisme kontrol di DPR. Tapi hari ini partai politik yang berani untuk mengambil sikap sebagai partai penyeimbang, kan saya rasa baru PDI Perjuangan. Satu. Yang kedua, wacana reshuffle itu kan bukan sekali dua kali. Berkali-kali gitu. Dan ditanyakan ke kami, PDI masuk nggak? PDI masuk nggak? Oh ada peristiwa ini, nanti kira-kira PDI akan masuk. Karena lobby-lobby ABCDE. Dan sejauh ini sejak pelantikan presiden kan tidak ada kader ber-KTA PDI Perjuangan yang ada di dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi tentu saja sekali lagi prinsipnya PDI Perjuangan kami menghormati apa yang menjadi hak prerogatif presiden, termasuk soal reshuffle, termasuk soal amnesti, termasuk soal berbagai hak konstitusional yang melekat pada tubuh presiden. Kami sangat menghormati apapun itu keputusannya. Tetapi bukan berarti kemudian kami berharap-harap. Kami sudah menegaskan posisi kami sudah menegaskan berada di mana, dan saya rasa kami akan konsisten dengan apa yang kami sampaikan. Sejauh ini seperti itu, Mbak. Oke, sepertinya Mas Seno belum bisa memberikan bocoran ya kapan pertemuannya, maka kita akan tunggu bersama kapan pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega dan apa saja topik pembahasannya serta sikap PDIP ke depannya, itu yang paling penting. Terima kasih telah bergabung bersama kami Aryo Seno Bagosoro, Jubir PDIP, dan juga Gun Gun Herianto, Guru Besar Komunikasi Politik UIN Jakarta. Selamat malam Bapak-Bapak semua, terima kasih, sehat selalu. Malam. Terima kasih Pak, Mas Gun Gun, terima kasih. Ya.